Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 63 1B31 Akan menerapkan penerapan fungsi linier dan non-linier dalam bidang ekonomi. diajukan untuk memenuhi proyek 1 Matematika Ekonomi dengan saya Berliansa Safalis NIM 632400069. Ada Nur Ramadina Yasir dengan NIM 6324037 dan ada saya sendiri Siti Hariro dengan NIM 6324186. Materi yang kami akan jelaskan ada penerapan fungsi linier. Pertama, ada fungsi permintaan sederhana. Kedua, fungsi penawaran sederhana. Ketiga, keseimbangan pasar. Keempat, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Dan kelima, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang selanjutnya ada penerapan fungsi non-linier, terdiri dari fungsi biaya total, fungsi penerimaan total, break-even point, keuntungan, dan kerugian. Fungsi keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliansa Safalis. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi permintaan sederhana. Pertama, keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu ini disebut dengan permintaan atau demand. Fungsi ini berkaitan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun atau sebaliknya. Dan berikut bentuk sederhana fungsi permintaan. Dan ada juga fungsi permintaan sederhana dapat dituliskan dalam berbagai bentuk berikut. Yang pertama ada fungsi eksplisit, fungsi inverse, dan fungsi implicit. Lalu maksudnya hukum permintaan itu kira-kira contohnya seperti ini. Pertama, bila harga satu pulpen 1.200, maka jumlah pulpen yang akan dibeli oleh pelanggan sebanyak 100 pulpen. Maka bila pulpen naik menjadi 2.000, jumlah pulpen yang akan diminta menjadi 60 pulpen. Tentukanlah A fungsi permintaan. Kita tulis dulu diketahuinya apa saja fungsi permintaannya. Ada P1 sama dengan 1.200, Q1 sama dengan 100, P2-nya 2.000, dan Q2-nya 60. Fungsi permintaan dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan garis yang melalui dua titik. Selanjutnya dengan mengganti X dengan Q dan Y dengan P. Diperolehnya sebagai berikut, dan selanjutnya substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui. P min 1.200 dibagi 2.000 dikurang 1.200 sama dengan Q min 100 per 60 min 100. Lalu sisihkan persamaannya. P min 1.200 sama dengan Q min 100 min 40 dikali 800. Dan P sama dengan min 1.200 sama dengan min 20 buka kurung, Q-nya masih belum diketahui, maka ditulis Q dan min 100 tutup kurung. P sama dengan min 20 Q plus 2.000 ditambah 1.200. P sama dengan min 20 Q ditambah 2.000 ditambah 1.200, jadi ditambah 3.200. Atau bisa juga 20 Q sama dengan Q-nya 20 dan sama dengan Q 3.200 min P. Q bisa diperkecil lagi, Q sama dengan 1.600 min 1 per 20 pi. Bagi kedua sisi persamaan dengan min 20. P sama dengan tadi 3.200 min 20 Q, sehingga fungsi permintaannya adalah P sama dengan 3.200 min 20 Q. Selanjutnya B, banyaknya pulpen yang akan dibeli jika harganya 1.600. Jika P sama dengan 1.600, maka Q, kita mencari Q-nya. Q sama dengan 160 min 1 per 20 P. Q sama dengan 160, 1 per 20 P-nya masukin 1.600 di dalam kurung, dan Q sama dengan 160 min dikurang 80. 1.600 dibagi 20 sama dengan 80, dan 160 dikurang 80 sama dengan 80, jadi Q-nya 80. Jika banyak pulpen yang akan dibeli jika harganya 1.600 adalah 80 pulpen. Selanjutnya yang C, pada harga berapakah pulpen tersebut dibeli sebanyak 140 pulpen. Jika Q sama dengan 140, maka P-nya kita mencari P. P sama dengan masukkan min 20 Q plus 3.200 yang tadi, dan P sama dengan min 20, Q-nya 140 dimasukkan dalam kurung, dan plus 3.200.
P sama dengan min 2800 dari 20 dikali 140 ditambah 3200. Dan P sama dengan 400. Jadi sebanyak 140 yang akan dibeli pada saat pulpen tersebut adalah 4000. Dan berikut gambar grafik permintaan. Selanjutnya, sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu dapat disebutkan dengan penawaran atau supply. Fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran, yaitu ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga naik, dan sebaliknya. Fungsi penawaran memiliki hubungan positif atau berbanding lurus dengan harga barang atau jasa. Fungsi penawaran, berikut bentuk sederhana fungsi penawaran. Seperti ini, pada tingkat harga Rp25.000, banyaknya barang A yang ditawarkan produsen adalah 75 unit. Sementara itu pada harga Rp50.000 barang tersebut ditawarkan sebanyak 200 unit. Tentukanlah. Pertama, kita diminta untuk tentukanlah fungsi penawarannya. Diketahuinya ada P1 sama dengan 25, Q1 sama dengan 75, P2 sama dengan 50, dan Q2 sama dengan 200. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui. P sama dengan min 25 per 50 dikurang 25, dan Q min 5 per 200 min 75. Dan kalau sudah menemukan hasilnya, kita masuk ke 125, buka kurung P min 25 sama dengan 25, buka kurung Q-nya belum diketahui, tadi min 75, jadi 120P kita turunkan, dan min 3125 sama dengan 25 Q min 1875. 12P sama dengan 25 Q plus 1250. P nya sama dengan 25 Q ditambah plus 1250, atau bisa juga 1/5 Q dan P min Q. Q sama dengan 5P min 5. Yang B, banyaknya barang A yang akan ditawarkan jika harganya Rp75.000. Q sama dengan 5P min 5, Q sama dengan 5, buka kurung, masukin P nya 75.000 dan min 5. Q sama dengan 75 kali 5 375 min 5 atau dikurang 5, jadi Q sama dengan 370. Jika banyaknya barang A yang akan ditawarkan jika harganya Rp75.000 adalah 370 unit. Dan yang C, pada harga berapakah barang tersebut ditawarkan sebanyak 150 unit. P sama dengan 1/5 Q plus 10, P sama dengan 1/5 Q-nya dimasukin tadi 5, Q-nya dimasukin tadi yang ditawarkannya sebanyak 150, jadi masukkan 150-nya. Dan P sama dengan 30 ditambah 10, P sama dengan 40. Jika sebanyak 150 unit barang A akan dibeli pada saat harga Rp40.000. Dan yang D, gambar grafiknya berikut grafik penawaran. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Dalam kondisi ini, harga yang diminta oleh konsumen dan harga yang ditawarkan oleh produsen sama sehingga harga produk cenderung stabil. Berikut untuk keseimbangan pasar, dan titik keseimbangan pasar yang diperoleh biasanya disimbolkan dengan QE atau PE. Dan contohnya diketahui kita memakai fungsi permintaan yang tadi. Contoh tadi diketahui fungsi permintaannya PD sama dengan min 20/1 QD plus 3200, dan fungsi penawarannya tadi PS kita simbolkan 1/5 QS plus 10. Di sini diminta untuk tentukan titik keseimbangan pasar dan kedua fungsi tersebut serta gambarkan kurvanya. Kita masuk, tadi diketahuinya PD-nya sama dengan min 20/1 QD plus 3200 dan PS-nya 1/5 QS plus 10. Cara terjadinya keseimbangan pasar tadi PD sama dengan PS. Kita masukkan PD-nya di sebelah kiri dan PS-nya di sebelah kanan. Min 20/1 Q plus 3200 sama dengan 1/5 plus 10. Itu totalnya sama dengan 158. Selanjutnya akan dicari P dengan cara substitusi nilai Q sama dengan 158 ke salah satu persamaan. Kita mencari PD-nya sama dengan min 20/1 QD plus 3200. Itu hasilnya jadi 160. Dan titik keseimbangan pasar QI dan PI sama dengan 158,160.
Dan gambar grafiknya berikut grafik keseimbangan. Saya Nur Ramadina Yasin, NIM 63240327. Saya akan mempresentasikan mengenai penerapan fungsi linier, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, dan penerapan fungsi non-linier, fungsi biaya total. Kasus pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jika fungsi permintaan akan beras dan fungsi penawaran akan beras yang diberikan sebagai berikut, PD sama dengan 12 dikurang Q dan PS sama dengan 2 ditambah Q, sedangkan pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp4 setiap unit beras yang diproduksi. Tentukan A. Maka nilai keseimbangan sebelum pajak adalah PD sama dengan PS. 12 dikurang Q sama dengan 2 ditambah Q. Min 2Q sama dengan min 10, Q-nya adalah 5. Maka P sama dengan 2 tambah Q, 2 tambah 5 sama dengan P-nya adalah 7. Jika nilai keseimbangan pasar sebelum pajak adalah Q1 dan P1 sama dengan 7,5. Yang B-nya, nilai keseimbangan pasar setelah pajak adalah PS sama dengan 2 tambah Q tambah T. PS sama dengan 2 tambah Q tambah 4 sama dengan 6 tambah Q. Rumus keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak adalah PD sama dengan PS. Maka P dikurang 6 ditambah Q. 12 dikurang Q sama dengan 6 tambah Q sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9. Min 3Q sama dengan 6 dikurang 12. Min 2Q sama dengan min 6. Jika nilai keseimbangan pasar setelah pajak adalah P dan Q sama dengan 9,3, Q-nya adalah 3. Yang kedua, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Contoh kasusnya, jika fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan min 4QD tambah 40, sedangkan fungsi penawaran PS sama dengan QS ditambah 20 dan subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar Rp5 setiap unit barang tersebut. Tentukan A. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. B. Kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah subsidi. C. Subsidi yang diperoleh oleh konsumen dan produsen. D. Total subsidi yang diperoleh oleh konsumen dan produsen. E. Total subsidi yang diberikan oleh pemerintah. A. Harga dan jumlah barang keseimbangan pasar sebelum subsidi. PD sama dengan PS. Min 4QD ditambah 40 sama dengan QS tambah 20. Min 4Q dikurang Q sama dengan 20 dikurang 40. Min 5Q sama dengan min 20, Q-nya adalah 4. Maka kita cari P-nya, QS tambah 20, 4 sama dengan 4 tambah 20 sama dengan hasilnya P adalah 24. Jika keseimbangan pasar sebelum subsidi P, Q adalah 24,4. Harga jumlah keseimbangan pasar setelah subsidi. PS sama dengan QS tambah 20 dikurang 50 sama dengan QS tambah 15. PD sama dengan PS. Min 4QD ditambah 40 sama dengan QS tambah 15. Min 4QD dikurang QS sama dengan 15 dikurang 40. Min 5QD sama dengan min 25. Q sama dengan 5. P sama dengan Q ditambah 15 dikurang 5 tambah 15 sama dengan min 20. P-nya adalah 20. Titik keseimbangan pasar sesudah subsidi P, Q adalah 20,5. Kurvanya adalah ini, kurva permintaan dan penawaran sebelum subsidi dan sesudah subsidi. C. Subsidi per unit yang ditanggung oleh konsumen. SK sama dengan 24 dikurang 20 sama dengan 4. Subsidi per unit yang ditanggung oleh produsen. SP sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Total subsidi yang diterima oleh konsumen. SK sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Total subsidi yang diterima oleh produsen. SP sama dengan 5 kali 1 adalah 5. Total subsidi yang diberikan oleh pemerintah. S sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Fungsi biaya total. Contoh soalnya, jika biaya total untuk memproduksi jumlah barang ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 4Q pangkat 2 dikurang 24Q tambah 104.
Maka tentukan 1. Tingkat produksi dengan biaya minimum. 2. Besarnya biaya total minimum tersebut. Penyelesaiannya, TC sama dengan 4Q pangkat 2 dikurang 24Q ditambah 104. A-nya adalah 4, B-nya adalah 24Q, C-nya adalah 104. Nomor 1, QM sama dengan min B per 2A sama dengan min 24 per 2 kali 4 sama dengan 3. TCM sama dengan B pangkat 2 dikurang A dikurang 4AC per min 4AC sama dengan 24 pangkat 2 dikurang 4 kali 4 dikali 104 per min 4 kali 4 sama dengan 576 dikurang 100 dikurang 1664 per min 16 adalah 68. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Hariro. Baik, materi selanjutnya mengenai break-even point, keuntungan dan kerugian akan dijelaskan oleh saya. Break-even point atau BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan. BEP dapat dihitung dengan membagi total biaya atau FC dengan selisih antara harga per unit atau P dan biaya per unit. Rumus BEP adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dibagi harga variabel per unit. Contoh soalnya yaitu sebuah toko menjual kaos seharga 50.000 per kaos. Biaya tetap bulanan adalah 1 juta dan biaya variabel per kaos adalah 30.000. Berapa banyak kaos yang harus dijual untuk mencapai BEP? Penyelesaiannya yaitu harga jual per kaos yakni 50.000, biaya variabel per kaos 30.000, biaya tetap 1 juta. Hitung, yaitu BEP sama dengan 1 juta dibagi 50.000 dikurang 30.000. BEP sama dengan 1 juta dibagi 20.000. BEP yakni 50. Jadi toko harus menjual 50 kaos untuk mencapai titik BEP. Selanjutnya ada fungsi keuntungan atau Pi menggambarkan hubungan antara total keuntungan dengan jumlah unit yang dijual. Fungsi ini dapat dihitung dengan mengurangkan total biaya TC dari total pendapatan TR. Fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan sama dengan harga jual dikali jumlah yang dijual dikurang biaya tetap ditambah biaya variabel dikali jumlah yang dijual. Contoh soalnya yakni jika toko menjual 100 kaos, berapa total keuntungan yang didapat? Penyelesaiannya yaitu jumlah yang dijual 100, kaos hitung dibagi keuntungan sama dengan 50.000 kali 100 dikurang 1 juta ditambah 30.000 dikali 100. Keuntungan sama dengan 5 juta dikurang 1 juta ditambah 3 juta. Keuntungan sama dengan 5 juta dikurang 4 juta. Keuntungan yakni 1 juta. Total keuntungan adalah 1 juta. Sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.